semuanya, salam kenal. Aku Zirvanya, nabi kecil yang dilindungi Tuhan. Di kesempatan yang luar biasa ini, aku mau membagikan satu kisah yang juga sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Aku mau membagikan cerita tentang siapa sih? Ada yang tahu? Tapi sebelum aku mau kasih tahu ke kalian, aku mau nanya dulu ke kalian. Kalau misalkan sekarang nih, ketika kalian lagi asik-asiknya sama dunia kalian sendiri, atau kalian lagi asik-asiknya sama teman-teman kalian, kalian lagi asik-asiknya sama game kalian, sama sekolah kalian, tapi tiba-tiba kalian diminta langsung untuk memberitakan kabar keselamatan, atau kalian diminta untuk memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia nih. Kayak gimana sih respon kalian, atau jawaban apa sih yang bakal kalian kasih? Aku yakin banget pasti beragam banget ya teman-teman. Mungkin beberapa dari kita udah ada yang langsung bersedia, tapi nggak sedikit juga mungkin yang masih sangat ragu harus kayak gimana, harus menjawab apa segala macamnya. Nah, pertanyaan itu berhubungan sama kisah yang mau kita dengar ceritanya kali ini. Ada yang tahu? Pasti udah pada tahu kan? Ya, bener banget teman-teman. Kali ini kita mau mendengar cerita tentang Yeremia yang dipanggil dan diutus langsung oleh Tuhan. Kayak gimana sih ceritanya? Kita langsung mendengar aja yuk. Pada waktu itu ada firman Tuhan datang kepada Yeremia, teman-teman. Di dalam firman Tuhan itu, Tuhan mengatakan kalau Tuhan itu telah menguduskan Yeremia dan menetapkan dia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, bahkan sejak Yeremia itu masih dalam rahim ibunya. Dan Tuhan juga berkata kalau misalkan Tuhan itu telah mengenal Yeremia sebelum dia dibentuk di rahim ibunya. Tapi apakah Yeremia langsung mengatakannya dan bersedia menjalankan perintah Tuhan? Enggak ya teman-teman. Yeremia juga sempat berkata kalau misalkan dia itu masih muda dan dia belum pandai berbicara. Setelah itu Tuhan berkata kalau misalkan Yeremia itu tidak boleh menjadikan itu sebagai alasan. Yeremia itu nggak bilang, aku ini kan masih muda, aku ini kan belum pandai berbicara untuk menjadi sebuah alasan. Tapi Tuhan berkata kalau misalkan Yeremia itu harus pergi kepada siapapun dia diutus oleh Tuhan, dan juga Yeremia harus menyampaikan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, kepada mereka, kepada siapa Yeremia diutus itu. Tuhan juga berkata kalau Yeremia itu tidak perlu takut, karena Tuhan sendirilah yang menyertai Yeremia. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulut Yeremia. Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan menentukan, untuk membangun dan menanam. Setelah Tuhan menjawab mulut Yeremia, Tuhan bertanya kepada Yeremia, apa sih yang Yeremia lihat? Ternyata Yeremia melihat sepotong dahan pohon badang, teman-teman. Lalu Tuhan berkata, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia menjalankan firman-Ku. Tuhan bertanya lagi kepada Yeremia untuk yang kedua kalinya dengan pertanyaan yang sama. Apa sih yang Yeremia lihat pada saat itu? Kali ini Yeremia melihat yang berbeda. Yeremia melihat sebuah periuk yang mendidih yang datang dari arah utara. Apa artinya, teman-teman? Lalu Tuhan berkata bahwa sesungguhnya Tuhan itu memanggil seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di utara untuk datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di pintu-pintu gerbang Yerusalem, di dekat segala tembok kota Yehuda. Nah, karena Tuhan memanggil mereka, maka akan ada malapetaka yang datang dari arah utara yang akan menimpa seluruh penduduk negeri itu. Kenapa sih teman-teman? Itu semua terjadi karena Tuhan akan menghukum mereka. Karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Mereka membakar untuk Allah lain, mereka menyembah kepada buatan tangannya sendiri-sendiri, teman-teman. Lalu Tuhan segera menyuruh Yeremia untuk bersiap. Yeremia harus datang kepada mereka, dan Yeremia harus menyampaikan apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada Yeremia tadi. Lalu pada hari itu Tuhan menjadikan Yeremia menjadi sebuah kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan tiang tembaga, untuk melawan seluruh pemuka-pemuka, untuk melawan seluruh imam negeri itu, untuk melawan seluruh rakyat negeri itu, teman-teman. Satu hal yang luar biasa yang Tuhan katakan adalah mereka tidak akan mengalahkan Yeremia, walaupun mereka semua akan menyerang Yeremia. Itulah firman Tuhan, teman-teman. Wow, luar biasa banget ya kisah Yeremia ini. Yeremia masih muda itu sudah diutus oleh Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah teman-teman, kalau misalnya kita melihat lagi ke pertanyaan awal tadi, apakah setelah kita mendengar kisah Yeremia ini kita sudah menemukan jawabannya? Apakah kita sudah yakin dengan jawaban kita? Coba kembali kepada diri teman-teman masing-masing ya. Tapi kalau misalkan kita lihat-lihat, sesungguhnya kalau kita harus menjadi seperti Yeremia ini sebenarnya masih sangat sulit ya teman-teman. Apalagi mungkin itu tuh bahkan untuk sekarang aja ketika kita
diminta untuk mungkin untuk membaca doa atau untuk menceritakan cerita Alkitab ke teman kita aja, kadang kita masih takut lah, masih takut salah atau takut nanti diomongin sama teman-teman yang lain dan segala macam rasanya. Tapi teman-teman, ternyata kita itu nggak perlu memulai dengan hal-hal yang besar seperti Yeremia. Ada banyak hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjalankan firman Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, untuk menyampaikan kabar keselamatan, untuk menyampaikan firman Tuhan ke orang lain, ke teman-teman, ke sekitar kita. Kita bisa aja dengan kita berbuat baik, kita selalu menolong orang yang membutuhkan bantuan, atau kita selalu berbuat kebaikan lah intinya. Bahkan kalau misalkan kita biasa dengar kan orang-orang selalu bilang, bahkan untuk kita tersenyum ke orang lain, menyapa orang lain saja itu sudah merupakan suatu hal yang dapat menggambarkan kasih Tuhan lah teman-teman. Dan masih banyak hal kecil lainnya ya, hal kecil, hal sederhana lain yang bisa dilakukan di masa remaja kita ini. Nah teman-teman, ada satu pesan yang sangat-sangat luar biasa yang bisa kita ambil dari kisah Yeremia ini. Di sini kita bisa menyimpulkan kalau misalkan kita itu sebenarnya nggak punya alasan apapun untuk menolak ketika Tuhan mengutus kita. Kenapa? Karena Tuhan sendirilah yang akan memampukan kita, Tuhan sendirilah yang menyertai kita. Jadi kita nggak punya alasan apapun untuk menolak. Jadi mari bersama-sama memenuhi panggilannya untuk menjalankan firman-Nya. Sayangnya kita harus berpisah di sini teman-teman. Aku Zevanya pamit undur diri. Mari menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.